Selamat pagi sahabat terkasih di Rumah Kasih Happy Channel. Pagi ini kita boleh bersyukur karena kita boleh bertemu dengan suasana yang indah, matahari yang cerah, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Karena kasih dan kebaikannya, kita boleh kembali bertemu di pagi yang indah ini. Dan pagi ini kita menyambung dari pembahasan yang kemarin mengenai penabur part 1. Sekarang kita melanjutkan untuk taburan di tanah yang berikutnya. Tetapi ambil dari Matius 13, taburan tanah yang berikutnya adalah kepada tanah yang mempunyai rumput dan semak duri yang sangat lebat. Pada saat tumbuhan itu atau biji itu mulai bertumbuh dengan baik, tetapi karena terhimpit oleh semak yang begitu tebal, akhirnya tumbuhan dan biji ini yang seharusnya bertumbuh dengan baik akhirnya melemah dan layu dan mati. Sementara tanah yang berikutnya adalah tanah yang subur, tanah yang diolah dan dipersiapkan dengan baik sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik, rumput-rumput dicabut, bahkan diberikan pupuk yang bagus sehingga biji dan tumbuhan ini bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kita bahas pembahasan yang pertama, bertumbuh di tanah yang mempunyai rumput dan semak duri yang sangat banyak. Di dalam kehidupan kita, pada saat kita menerima taburan firman itu di dalam hati kita, di sana ada pertumbuhan yang baik. Kita menerima dengan baik dan akhirnya tumbuhan firman Tuhan itu bisa bertumbuh dengan baik di hati kita. Tetapi yang menjadi masalah pada saat bertumbuh di mana semak juga ikut bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kesulitan hidup, tekanan, masalah, bahkan juga ejekan-ejekan dari saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kita, ataupun juga penolakan-penolakan dari keluarga kita, sehingga kita semakin hari semakin lemah dan kita merasa sendirian, sehingga kita layu dan akhirnya meninggalkan kebenaran. Saat ini dengan kondisi kehidupan yang semakin sulit, pertumbuhan kriminalitas yang semakin tinggi di berbagai tempat yang dulunya aman sekarang menjadi tidak aman lagi, dengan kondisi kriminal yang tinggi, kejahatan yang merajalela, kasih kepada setiap orang semakin tinggi. Dan itulah menyebabkan banyak orang-orang yang menerima kebenaran dan akhirnya tidak bertumbuh dengan baik, layu, dia bisa berbuah, bahkan dia bisa mati. Tumbuhan yang berikutnya ditabur di tanah yang subur, tanah yang sudah dipersiapkan oleh petani itu, tanah yang diberikan pupuk yang bagus, tanah yang dibersihkan dari lalang dan juga semak-semak yang menekan dia, sehingga tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa subur, menghasilkan bunga, buah, dan buahnya sangat lebat, bahkan bisa jadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Di dalam kehidupan kerohanian kita, tentulah kita perlu untuk mempertumbuhkan pertumbuhan kerohanian kita dengan baik. Kita semai di dalam hati kita dengan sebaik mungkin. Kita berikan pupuk melalui doa dan juga konsultasi pribadi dengan Tuhan setiap hari, sehingga pertumbuhan iman kita menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Tumbuhan yang subur, apabila kita praktekkan di dalam seluruh firman yang kita dengarkan, itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, hidup tanpa buah adalah hidup tanpa faedah. Baiklah kita boleh berbuah, walaupun tidak dipertunjukkan berapa kali lipat kita berbuah. Bisa jadi hanya yang paling kecil 30 kali lipat, atau mungkin juga 60 kali lipat, atau bisa jadi kita bisa bertumbuh menjadi 100 kali lipat. Yang terpenting adalah saudara dan saya harus bertumbuh dan berbuah, karena dari buahnya lah kita bisa melihat pohon yang indah yang Tuhan sudah tanam di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua di dalam pertumbuhan kita, bahkan kita bisa juga berbuah menjadi berkat bagi orang lain sekitar kita.
Tuhan memberkati.